Halo, kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Aldi Katelune. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan mengenai internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Selamat menyaksikan. Diketahui, uang yang dikeluarkan untuk modal sebesar 133.630.000 untuk discounted cash flow atau disingkat dengan DCF. Berdasarkan soal yang diberikan, yaitu kita akan mencari DCF 20% sampai 28%. Dan untuk minimum attractive rate of return atau disingkat dengan MARR sesuai dengan soal yang diberikan juga, yaitu 24%. Saat ini kita akan mencari internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Untuk penyelesaiannya saya buat dalam bentuk tabel beserta dengan penjelasannya sampai kepada kesimpulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saat ini saya akan mulai menjelaskan dari tabel. Untuk tabel sendiri terdiri dari kolom year atau tahun, cash out, cash in yang di dalamnya terbagi atas dua, net profit dan depreciation, net cash flow atau disingkat dengan NCF, discounted cash flow. Nah, untuk tahun sendiri terdiri dari 5 tahun berturut-turut, yaitu kita akan mencari IRR untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya untuk cash out. Cash out di tahun ke-0 diperoleh dari tabel investasi atau dana yang dikeluarkan sebagai uang modal untuk pembelian seperti mesin serta peralatan-peralatan lainnya. Untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5 diperoleh dari tabel angsuran pokok pada amortisasi. Nah, kita masuk pada tahun yang ke-0. Tahun ke-0, cash out-nya 133.630.000. Tahun pertama, 7.261.565 rupiah. Tahun kedua, 8.713.878 rupiah. Tahun ketiga, 10.456.653 rupiah. Tahun keempat, 12.547.984 rupiah. Dan tahun kelima, 15.057.581 rupiah. Untuk kolom cash in terbagi atas dua. Yang pertama net profit dan yang kedua depreciation. Net profit merupakan perolehan dari laba bersih dan depreciation merupakan penyusutan yang terjadi. Untuk net profit tahun pertama 13.760.795 rupiah. Tahun kedua 31.280.213 rupiah. Tahun ketiga 34.746.782 rupiah. Tahun keempat 45.306.508 rupiah. Dan tahun kelima 51.839.079 rupiah. Sedangkan untuk depreciation atau penyusutan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima berjumlah 9.900.000 rupiah. Untuk kolom net cash flow atau disingkat dengan NCF, rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang ada yaitu sebagai berikut. NCF sama dengan cash in kurang cash out sama dengan net profit tambah depreciation kurang cash out. Maka diperolehlah hasil-hasil sebagai berikut. Untuk tahun ke-0, NCF-nya minus 133.630.000. Tahun pertama 16.399.230 rupiah. Untuk tahun kedua
Rp32.466.335. Untuk tahun ketiga, Rp34.090.129. Untuk tahun keempat, Rp42.658.524. Dan untuk tahun kelima, Rp46.681.498. Dan selanjutnya untuk kolom discounted cash flow atau disingkat dengan DCF. Sebelum lebih lanjut lagi, kita mencari bagaimana untuk mendapatkan discounted cash flow. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan discounted cash flow atau disingkat dengan DCF. Discounted cash flow adalah arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya dengan mengestimasi arus dana di masa yang mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Untuk tabel discounted cash flow saat ini berkisar atau terbagi atas dua, yaitu 20% sampai 28%. Untuk rumus yang digunakan mencari hasil dari discounted cash flow yaitu sebagai berikut. DCFN sama dengan 1/1 tambah I pangkat 1 kali NCFN. N merupakan tahun dan I ini merupakan inflasi atau diskon atau perubahan yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Kita masuk pada penyelesaian untuk discounted cash flow tahun ke-0. Untuk tahun ke-0, discounted cash flow 20% sampai 28%, yaitu tetap sama dengan net cash flow minus 133.630.000. Untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima, yaitu sebagai berikut untuk diskon 20%. Tahun pertama sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah. Hasilnya sama dengan 13.666.025 rupiah. Untuk tahun kedua sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 2 sama dengan 1/1,20 pangkat 2. Nah, untuk hasil dari 1,20 pangkat 2 yaitu 1,44. Jadi, 1/1,44 kali 32.466.335 rupiah. Hasilnya sama dengan 22.546.065 rupiah. Untuk tahun ketiga sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 3 sama dengan 1/1,20 pangkat 3 sama dengan 1/1,728. Untuk 1,728 hasilnya dari 1,20 pangkat 3. Jadi 1/1,728 kali 34.190.129 rupiah sama dengan 19.785.954 rupiah. Untuk tahun keempat sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 4 sama dengan 1/1,20 pangkat 4. Nah, untuk hasil dari 1,20 pangkat 4 sama dengan 2,0736. Jadi 1/2,0736 kali 42.658.524 rupiah. Hasilnya sama dengan 20.572.204 rupiah. Dan untuk tahun kelima sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 5 sama dengan 1/1,20 pangkat 5. Untuk hasil dari 1,20 pangkat 5 yaitu 2,4832. Jadi 1/2,4832 kali 46.681.498 rupiah sama dengan
Rp18.760.247. Selanjutnya kita akan mencari discounted cash flow DCF untuk 28%. Tahun yang pertama sama dengan 1/1 tambah 0,28 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah. Hasilnya sama dengan 12.812.054 rupiah. Untuk tahun kedua sama dengan 1/1 tambah 0,28 pangkat 2 sama dengan 1/1,28 pangkat 2. Untuk hasil dari 1,28 pangkat 2 yaitu 1,6384. Jadi 1/1,6384 kali 32.466.335 rupiah, hasilnya sama dengan 19.815.878 rupiah. Untuk tahun ketiga sama dengan 1/1 tambah 0,28 pangkat 3 sama dengan 1/1,28 pangkat 3. Untuk hasil dari 1,28 pangkat 3 yaitu 2,0952. Jadi 1/2,0952 kali 34.190.129 rupiah, hasilnya sama dengan 16.303.123 rupiah. Untuk tahun yang keempat sama dengan 1/1 tambah 0,28 pangkat 4 sama dengan 1/1,28 pangkat 4. Untuk hasil dari 1,28 pangkat 4 yaitu 2,6854. Jadi 1/2,6854 kali 42.658.524 rupiah, hasilnya sama dengan 15.891.538 rupiah. Dan untuk tahun yang kelima sama dengan 1/1 tambah 0,28 pangkat 5 sama dengan 1/1,28 pangkat 5 sama dengan 1/3,4368. Untuk 3,4368 ini diperoleh dari 1,28 pangkat 5. Jadi 1/3,4368 kali 46.681.498 rupiah, hasilnya sama dengan 13.586.104 rupiah. Setelah kita mendapatkan total dari discounted cash flow 20% sampai 28%, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan total keseluruhan dari discounted cash flow kedua-duanya, yaitu discounted 20% dan discounted 28%. Maka untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Untuk discounted cash flow 20%, totalnya yaitu minus 38.299.505 rupiah. Dan untuk 28% hasilnya atau totalnya minus 55.221.459 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang terakhir yaitu menghitung internal rate of return atau IRR. Untuk rumus yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. IRR sama dengan 20%. 20% merupakan discounted cash flow tambah total discounted cash flow 20% bahagi total discounted cash flow 20% kurang total discounted cash flow 28% kali 28% kurang 20%. 28% dan 20% ini juga merupakan discounted cash flow. Maka untuk IRR sama dengan 20% tambah minus 38.299.505 rupiah bahagi minus 38.299.505 rupiah kurang minus 55.221.459 rupiah kali 28% kurang 20% sama dengan
0,20. 0,20 ini merupakan hasil dari 20/100. 0,20 tambah minus 38.299.505 rupiah bahagi 16.921.954 rupiah kali 0,08. 0,08 ini merupakan hasil pengurangan dari 28% kurang 20%, hasilnya yaitu 8%, dan 8/100 hasilnya 0,08. Jadi, untuk hasil dari IRR setelah dihitung yang didapatkan yaitu 1,89%. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa investasi atau usaha bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bagus atau memperoleh keuntungan, yaitu kita akan membandingkan antara internal rate of return atau IRR dengan minimum attractive rate of return atau MARR. Perlu diketahui juga bahwa MARR adalah tingkat pengambilan suku bunga yang menarik. Berdasarkan soal yang ada, untuk MARR yaitu 24%, dan berdasarkan juga hasil perhitungan untuk IRR, hasil yang didapatkan yaitu 1,89%. Sehingga dapat kita lihat bahwa 1,89% kurang dari 24%. Artinya IRR kurang dari MARR, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi atau usaha bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tidak menguntungkan atau tidak bagus, dan dianjurkan agar supaya bisnis tidak diteruskan karena tidak akan berkembang. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas manajemen keuangan, yaitu cara menghitung internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.